Uang-uang itu yang setiap 5 tahun kita hamburkan untuk menjamin hidup mereka seumur hidup harusnya bisa dialokasikan terhadap guru-guru honorer untuk memberikan kerja yang adil dan layak sesuai dengan Undang-Undang dan Pasal nomor 28D ayat 2. Guru honorer digaji ratusan ribu, sementara anggota DPR pensiun seumur hidup. Suara itu menggema dari aktivis muda Salsa Erwina, yang kini benar-benar murka. Ia menyerukan agar rakyat Indonesia membuka mata. Katanya, cukup sudah ketidakadilan ini. Hapus saja pensiun DPR. Alihkan dananya untuk guru honorer yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Salsa menyoroti betapa timpangnya wajah negeri ini. Ketika seorang guru harus bertahan hidup dengan gaji pas-pasan. Tapi wakil rakyat yang hanya duduk 5 tahun bisa hidup nyaman seumur hidup. Ia berteriak lantang, yang benar saja. Guru-guru kita menanam ilmu demi masa depan bangsa. Tapi negara justru menanam kemewahan bagi mereka Indonesia. yang Aku sudah pun punya dan kita semua fasilitas. tidak akan berada di posisi kita sekarang tanpa bantuan dari guru-guru. Dan karena aku kebanyakan sekolah di sekolah negeri, banyak juga guru-guru aku yang pasti adalah guru-guru honorer, teman-teman. Dan kesejahteraan mereka itu sangat dipertanyakan dan sangat dipertaruhkan. Masih adakah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia saat karyawan kita diberikan pensiun seumur hidup, tetapi guru-guru honorer, guru-guru masih mengalami kesulitan di negara kita tercinta ini. Sekarang kita lihat kenyataannya. Di data 2022, menurut Kemendikbud, ada sekitar 704.503 guru honorer di Indonesia. Apa sih artinya kalau mereka itu disebut guru honorer? Artinya mereka bukan PNS, jadi mereka tidak mendapatkan perlindungan, tidak mendapatkan fasilitas kerja seperti guru-guru yang PNS. Boro-boro kita mau membicarakan masalah pensiunan seumur hidup bagi guru-guru honorer. Ada juga UU nomor 14 tahun 2005 yang mengatur tentang guru dan dosen. Dalam UU itu disebut fungsi, peran pentingnya guru-guru dan dosen terhadap pembangunan strategis nasional. Tapi juga nggak dijamin di situ seperti apa hak-hak yang mereka harus dapatkan. Ingat, Undang-Undang 1945 Pasal 28D ayat kedua itu berkata bahwa setiap orang berhak bekerja dan berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Setiap orang, bukan cuma karyawan rakyat yang digaji 65 juta dengan dana reses, dengan transportasi dan lain sebagainya itu. Padahal tanpa mereka, mungkin karyawan-karyawan rakyat itu nggak bisa baca. Tanpa mereka, kita pun tidak akan ada di posisi sampai saat ini. Kenapa posisi sepenting itu tidak mendapatkan perlindungan yang layak, tapi posisi seperti karyawan rakyat itu dibebankan ke APBN, pensiunannya dijamin seumur hidup. Sekarang kita lihat teman-teman hasil kerjanya. Karyawan-karyawan kita di DPR kemarin nih, yang baru kemarin aja ada demonstrasi dengan tuntutan 17+8. Setelah deadline pada 5 September, nggak ada lagi tuh pergerakannya dari mereka. Ada nggak yang mereka lakukan setelah itu? Mereka deliver hasilnya kepada rakyat? Nggak ada. Aku sampai sekarang kesusahan mencari apa sih sebenarnya progres-progresnya. Mana anggaran masih juga nggak dibuka secara transparan. Apa sebenarnya 9,6 triliun itu yang dipakai untuk mereka, gitu kan? Sementara ketidakadilan terpampang secara nyata terang benderang seperti matahari. Uang-uang itu yang setiap 5 tahun kita hamburkan untuk menjamin hidup mereka seumur hidup harusnya bisa dialokasikan terhadap guru-guru honorer untuk memberikan kerja yang adil dan layak sesuai dengan Undang-Undang dan Pasal nomor 28D ayat 2. Di balik suaranya yang penuh amarah, ada luka sosial yang dalam. Karena di tiap pelosok negeri, masih ada guru honorer yang mengajar dari pagi hingga petang. Hanya demi gaji tak sampai Rp1.000.000. Salsa Erwina kembali bersuara lantang. Ia menatap kamera dengan mata tajam, lalu berkata, "Kita ini negara besar, tapi kenapa kesejahteraan guru kecil?" Suaranya bergetar menahan emosi, karena menurutnya tidak masuk akal kalau anggota DPR yang hanya duduk 1 periode bisa menikmati pensiun seumur hidup. Sedangkan para guru, yang puluhan tahun mendidik anak bangsa, justru masih menunggu honor bulanan yang sering telat datang. Coba bayangkan, katanya keras, mereka bangun subuh, berangkat dengan motor tua, mengajar di ruang kelas yang bocor, papan tulis bolong, kapur abis. Tapi tetap tersenyum demi murid-murid mereka. Itu perjuangan nyata, bukan pencitraan di depan kamera. Asteris, Salsa menegaskan, jika negara benar-benar ingin maju, maka keadilan harus dimulai dari ruang kelas. Karena dari sanalah masa depan bangsa ditempa. Ia menuding keras kebijakan pensiun DPR sebagai bentuk ketidakadilan struktural. Bagaimana rakyat mau percaya pada pemerintah, kalau yang jujur dibiarkan miskin?
Dan yang duduk di kursi empuk justru disanjung dengan uang rakyat. Sorak dukungan pun datang dari berbagai penjuru. Netizen memenuhi media sosial dengan komentar pedas dan dukungan moral. Tagar-tagar hapus pensiun for dan tagar gaji guru dinaikkan langsung meledak di jagat maya. Rakyat mulai sadar bahwa sudah waktunya suara keadilan untuk para guru ini tidak lagi tenggelam di balik meja rapat DPR. Di tengah riuhnya suara publik, Salsa Erwina berdiri tegak di depan kamera. Ia tidak sedang mencari sensasi, ia sedang membangunkan nurani bangsa. Kita selalu bilang, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi kenapa negara justru pelit memberi jasa? Kalimat itu mengguncang jutaan hati yang mendengarnya. Karena faktanya, di pelosok negeri, masih banyak guru yang mengajar sambil menahan lapar. Menulis nilai murid dengan cahaya lilin karena listrik sering padam. Bahkan ada yang berjalan berjam-jam melewati jalan tanah hanya untuk sampai ke sekolah. Mereka bukan hanya mengajar huruf dan angka. Mereka sedang membangun peradaban bangsa. Tapi sayangnya, penghargaan yang mereka dapat justru tidak sepadan. Salsa melanjutkan dengan nada tinggi penuh emosi. Gaji guru honorer bukan sekadar angka, tapi cerminan moral bangsa. Ia mengingatkan, kemajuan negara tidak diukur dari gedung tinggi atau mobil pejabat, tapi dari seberapa sejahtera orang-orang yang mengajar anak-anak kita. Lalu dengan suara lantang, ia menantang para pejabat negeri. Beranikah kalian hidup sebulan dengan gaji guru honorer? Suasana hening. Kalimat itu seperti tamparan keras yang membuka kesadaran publik. Rakyat di kolom komentar menulis, kalau bukan karena guru, kalian takkan bisa duduk di kursi parlemen itu. Dan disitulah, gerakan tagar keadilan untuk guru mulai menggema ke seluruh Indonesia. Rakyat mulai bangkit. Dari kota hingga pelosok desa, suara mereka kini. 1. Hapus pensiun DPR. Sejahterakan guru honorer. Di media sosial, ribuan unggahan muncul setiap menit. Potongan video Salsa Erwina yang berbicara lantang kini viral di mana-mana. Komentar publik membanjiri dunia maya. Sudah waktunya uang rakyat kembali ke rakyat. Guru bukan boneka politik, mereka tulang punggung negeri. Di tengah derasnya dukungan itu, Salsa kembali angkat bicara. Aku bukan anti DPR, tapi aku pro keadilan. Kalau negara bisa menggaji pejabat tinggi dengan miliaran, kenapa tidak bisa menaikkan gaji guru yang berjuang mencerdaskan bangsa? Sorotan publik pun semakin tajam. Para pengamat menilai usulan Salsa bukan hanya teriakan emosional, tapi juga gagasan konkret untuk reformasi keadilan sosial. Ia mengajak masyarakat untuk menandatangani petisi nasional, agar anggaran pensiun DPR benar-benar dievaluasi dan dialihkan untuk kesejahteraan guru. Dalam hitungan hari, petisi itu sudah ditandatangani puluhan ribu orang. Kita tidak sedang melawan, kita sedang memperbaiki, ucap Salsa di akhir konferensinya. Kata-kata itu meledak di hati rakyat, membakar semangat bahwa perubahan bukan hanya milik mereka yang duduk di kursi kuasa, tapi milik semua orang yang masih peduli pada keadilan. Dan dari suara kecil seorang perempuan bernama Salsa Erwina, kini lahirlah gerakan nasional. Gerakan hapus pensiun DPR, naikkan gaji guru honorer. Salsa Erwina berdiri di atas panggung kecil di tengah kerumunan. Wajahnya tegas, suaranya mantap, tapi matanya basah menahan haru. Ia menatap kamera dan berkata, aku tidak ingin hidup di negeri yang menghargai kekuasaan lebih tinggi dari pengabdian. Tepuk tangan bergemuruh. Sorakan rakyat menggema. Ia melanjutkan, bangsa ini tidak akan hancur karena musuh dari luar, tapi karena kita sendiri menutup mata terhadap ketidakadilan di dalam. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong, membuka hati banyak orang yang selama ini hanya diam. Salsa menunduk sejenak, lalu menatap langit. Untuk para guru yang tetap tersenyum meski lapar. Untuk mereka yang tetap mengajar walau tak dihargai. Percayalah, suara kalian kini sudah didengar. Ia menegaskan, perjuangan ini bukan tentang popularitas, tapi tentang moral, nurani, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sebelum menutup pidatonya, Salsa mengucapkan kalimat yang kini viral di seluruh negeri. Kursi DPR bisa diganti setiap periode, tapi jasa guru tidak akan pernah terganti seumur hidup. Musik latar naik, rakyat bersorak, kamera bergetar oleh teriakan semangat. Gerakan itu kini bukan sekadar wacana, tapi menjadi suara kebangkitan moral bangsa Indonesia. Gerakan nasional, hapus pensiun DPR, naikkan gaji guru honorer.
Disclaimer, cerita ini adalah fiksi edukatif yang dibuat untuk membangkitkan kesadaran sosial dan menggugah kepedulian publik terhadap nasib guru honorer di Indonesia. Tidak ada pernyataan atau tokoh nyata yang terlibat dalam naskah ini. Semua isi bersifat inspiratif dan bertujuan mendidik masyarakat agar lebih peduli pada keadilan sosial.